Waalaikumsalam. Baik. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya minta tugas-tugasnya yang rapi. Kalau ada sama-sama di sekitarnya, coba dipungut ya. Ya, Bu. Baik, ibu absen dulu ya. Hani, hadir Bu. Dengan Raini, Hadir, Bu. Yanti, hadir Bu. Fadila, hadir Bu. Baik, ada semua ya. Ya, Bu. Ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta berdoa dulu. Bismillah, teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, materi yang tadi apa pastinya? Jujur. Oke, materi hari ini tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia zaman dunia. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia. Yang kedua, mempresentasikan paparan mengenai peran dan keteladanan ulama Islam tersebut. Yang ketiga, mengakui keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia. Yang keempat, membiasakan sikap gemar membaca, menulis, berprestasi, kerja keras, tanggung jawab, literasi dan produktif dalam berkarya. Yang pertama, ulama Indonesia untuk dunia. Yang pertama, Abu Abdul Mufti Nawawi Al-Tanari Al-Tani. Pertama, riwayat hidupnya. Lengkap beliau adalah Abu Abdullah Mufti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani, dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Beliau dilahirkan di Kampung Tanaras, Seram, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Dan beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1315 Hijriah atau 1890 Masehi. Yang kedua, teladan yang dapat dicontoh. Syekh Nawawi pernah menjadi imam di Masjid Haram, mengajar di Haramain tersebut lain dari Mekah atau Madinah. Dan karya-karyanya tersebut juga di Timur Tengah, di kawasan Asia Tenggara, khususnya di dunia pesantren. Karya-karyanya masih dipelajari, dikaji dan ditelaah, bahkan sampai menjadi kurikulum tetap di pesantren. Yang kedua, Syekh Yusuf Abdul Mahasani Tatuf Alawati Al-Makassari. Pertama, riwayat hidupnya. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Abdul Mahasani Tatuf Alawati Al-Makassari. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626, sedangkan tempat wafatnya Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1859 pada usia 72 tahun. Beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, sementara di kalangan rakyat Sulawesi Selatan mendapatkan gelar sebagai Tuan Sa Salam
Pencapaian itu sangat luar biasa, apalagi jika kita kaji dari sisi waktu. Syekh Yusuf melakukan itu sekitar abad 17 lagi, dan lagi kalian sebagai penerus bangsa dapat meladani jejak langkah Syekh Yusuf dalam ikhtiar saat menuntut ilmu. C. Jejak dan langkah Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi. Al-Falimbani. Pertama, riwayat hidupnya. Dilahirkan di Palembang, kini masuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 1100 dan wafat pada tahun 1012. Dalam usia 85 tahun, beliau mendapatkan pendidikan dasar dari ayahnya sehingga di Palembang atau Medan ke Malaysia. Ya. Dua teladan yang dapat dicontoh, sampai di Makkah dan Madinah, semangat belajarnya semakin giat. Ia mempelajari dan menyerap beberapa ilmu yang belum dikuasai dan memperdalam ilmu yang sudah dikuasai dari guru dan ulama yang terkenal dengan sebutan Jazirah Arab. Beliau mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektualitas dan spiritual. Capaian itu tidak terlepas dari semangat dan proses pencerahan yang diberikan para gurunya. Kayaknya beliau tadi kayak sudah semua Selamoyo deh. Ya, Bu. Dulu ya. Ya, Bu. Apa, Bu? Pertama itu bahasa semangat dulu, Mas. Ya, Bu. Saya Bu. Semangat. Oke. Pertama, kalau yang bilang 1 berarti lompatannya 1 kali, nah. Kalau 2 tidak ada lompatannya. Kalau 3 lompatan 3 aja. Oh iya ya. Paham? Iya. 1, 3, 2. Oke, Bu. Ya, makasih. Jika berlangkah Nurin bin Ali Adhani. Pertama, riwayat hidupnya. Nama lengkapnya Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Muhsani bin Muhammad Amir Al-Hanikri Al-Quraish. Jika ditelaah dari namanya, beliau memiliki darah keturunan nasab dari suku Quraisy, suku yang juga menurunkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, teladan dapat dicontoh. Pengetahuan Syekh Nuruddin tak terbatas dalam satu cabang ilmu saja, namun sangat luas yang meliputi bidang sejarah, politik, sastra, filsafat, fikih, dan isme atau tasawuf. Peran Syekh Nuruddin bisa dan langkah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Munkiri. Beliau dia lahir di Syekh nama populernya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Munkiri. Tahun lahirnya adalah 1024 Hijriah, sementara wafatnya di Kuala Aceh. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Adapun teladan yang dapat kita
Oke, cut. Teladan yang dapat dicontoh. Banyak santri dan murid yang berguru kepadanya dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Oke, tahu. Skip. Demikian materi yang Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan buat kelompok. Nanti itu gak kelompok. Baik, tugas kelompoknya jika ini terbagi dua kelompok bikin resume di depan di kumpul. Baik itu saja yang materi dibawakan, kurang lebihnya menyematkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.